Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Oktavianti dari PMT 4A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan alokasi waktu efektif belajar, program tahunan, dan program semester untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dalam mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum matematika. Nah, di sini saya dapat materi SMA kelas 10 semester genap pada buku Matematika Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang dipakai untuk kelas 10. Pada semester genap ini terdapat dua bab. Yang pertama itu fungsi, yang kedua itu trigonometri. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke cara menghitung alokasi waktu efektif belajar. Nah, pertama kita bikin kotak seperti ini. Kemudian yang pertama isi bulan, yang kedua sebagai minggu efektif, yang ketiga jam pelajaran, yang keempat keterangan. Nah, untuk semester genap ini bulan kita mulainya yaitu pertama bulan Januari, nanti selesainya pada bulan Juni. Nah, kalau untuk mengisi waktu efektif belajar itu kita ambil dari kalender akademik. Nih, pada bulan Januari ini kita mendapatkan minggu efektif sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 minggu efektif. Kita tulis 4 di sini. Untuk jam pelajaran itu matematika itu dalam satu minggu itu mendapatkan 4 jam pelajaran. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16, maka di sini 16 jam pelajaran. Nah, kalau untuk keterangan kita juga melihat dari kalender akademik tadi. Nah, kebetulan untuk bulan Januari ini tidak ada keterangan yang mengganggu untuk waktu efektif belajarnya. Nah, kemudian untuk mengisi tabel-tabel berikutnya itu juga melakukan dengan hal yang sama. Nanti setelah selesai maka tabel kita itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti untuk minggu efektif pada semester genap ini kita mendapatkan sebanyak 13 minggu efektif. Nah, untuk jam pelajarannya total itu sebanyak 52 jam pelajaran. Nah, untuk keterangan ini saya dapat dari kalender akademik tadi yang telah saya salin ke sini sebagai keterangannya. Nah, ini untuk perhitungan waktu efektif belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke program tahunan. Nah, untuk program tahunan ini kita bikin kotak seperti ini. Yang pertama untuk semester, yang kedua sebagai kompetensi dasar, yang ketiga sebagai jam pelajaran. Nah, kalau untuk mengisi kompetensi dasar ini kita mengambil dari buku. Nah, bukunya sudah saya download kemarin di sini. Nah, untuk materi fungsi itu ada beberapa KD yang ada 3.5, 3.6, 4.5 dan 4.6. Kemudian KD-KD ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk jam pelajarannya itu kita analisis. Menurut kita untuk KD ini untuk bisa menuntaskannya itu berapa jam pelajaran, seperti itu. Kalau menurut saya ini dengan 8 jam pelajaran aja ini sudah cukup untuk menuntaskan KD ini. Nah, untuk mengisi yang selanjutnya itu juga menggunakan cara yang sama. Nah, kalau setelah selesai nanti tabel kita akan menjadi seperti ini. Nah, dengan total jam pelajaran yang sama yaitu 52 jam pelajaran untuk semester genap ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke program semester. Nah, kita membutuhkan tabel seperti ini. Telah saya buat dan keterangannya ada di sini. Juga telah saya buat. Di sini ada yang pertama itu warna pertama sebagai minggu belum efektif, yang kedua sebagai hari Sabtu, yang ketiga sebagai ujian akhir semester kelas 12, untuk warna keempat sebagai ujian USBN kelas 12, dan begitu pun seterusnya. Di sini ada keterangannya yang telah saya buat sesuai dengan warna-warna yang ada di kalender akademik tadi. Nah, kemudian
untuk mengisi kompetensi dasar itu sama seperti halnya yang tadi, kita mengambil dari buku yang telah kita download tadi. Kemudian kita copy KD-nya tadi di sini. Nah, ini KD yang telah kita copy. Selanjutnya untuk bab atau subbab ini juga dari buku yang tadi. Kebetulan tadi kan pertama sudah membahas materi. Di sini terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama ini, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke tabel kita tadi ke sini. Nah, ini dia seperti ini. Setelah kita pindahkan, ataupun dengan selanjutnya nanti kita pindahkan juga. Nah, untuk jam pelajaran untuk subbab ini, menurut saya ini membutuhkan waktu 2 jam pelajaran saja udah cukup untuk menuntaskan subbab yang ini. Terus selanjutnya kita juga mengcopy yang lainnya, subbab yang lainnya. Untuk operasi aljabar pada fungsi kita copy, kemudian kita pindahkan ke tabel kita tadi ke sini. Nah, di sini saya juga membuatnya 2 jam pelajaran, menurut saya itu sudah cukup. Nah, untuk mengisi kotak-kotak yang di sini itu untuk 2 ini kita pindahkan ke sini. Kenapa tidak dari 1? Karena ini belum efektif. Maka kita mulai dari minggu yang kedua di sini. Maka di sini kita tulis 2 jam pelajaran di sini untuk minggu yang pertama ini. Nah, di sini pun juga sama. Di sini kita pindahkan 2 ini ke sini juga. 2 jam pelajaran. Nah, pada minggu yang ini sebenarnya udah total 4 jam pelajaran. Maka untuk subbab yang lainnya tidak boleh ditulis di minggu ini lagi. Kita tulisnya di minggu yang ketiga. Nanti di sini kita tulis untuk jam pelajaran pada subbab-subbab lainnya. Nah, dengan melakukan langkah yang sama, nanti tabel kita akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini udah lengkap semua dengan keterangan-keterangan juga sudah ada di sini. Nah, sudah selesailah tugas kita untuk menghitung alokasi waktu efektif belajar, program tahunan dan program semester. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.